Oke. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Senin kembali. Rasanya hari itu terasa cepat sekali ya. So, hari ini kita akan melanjutkan materi yang hari ini kita akan nyambung ke bab baru, yaitu mengenai manusia baru. Ya, setelah kemarin kita bicara tentang 2 buah salib, ya, di mana kita belajar tentang bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Ya, sekali lagi saya akan mengulang Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dipimpin oleh Roh itu tidak bisa kalau daging kita atau diri kita masih eksis. Ya, oleh sebab itu kita harus benar-benar mematikan daging kita, Saudara. Dan fakta atau yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita sangat kuat sekali berkecimpung dengan kedagingan. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi materi-materi yang kemarin kita pelajari sebetulnya sedang memberikan mirror atau memberikan cermin buat kita semua supaya bagaimana sih kita betul-betul bisa menghidupi roh di dalam diri kita dan bergaul karib dengan Allah yang adalah roh. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang 2 buah salib. Saya akan sedikit mengulang supaya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang hari ini mungkin baru bergabung supaya paling tidak sedikit ya mengikuti. Kita sudah belajar tentang 2 buah salib, di mana salib yang pertama itu tentu salibnya Tuhan Yesus, di mana salib itu sudah mengalahkan segala-galanya, membebaskan kita dari kutuk, dari dosa, dari maut, dan memindahkan kita dari gelap kepada terang, dari dosa kepada berkat, dari kutuk kepada berkat, ya, supaya kita dimungkinkan, dimampukan untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Ya, tapi kemarin sudah saya bahas, saudara, ketika kita bicara tentang kekristenan, saudara, kita bicara tentang Alkitab, kita bicara tentang pemahaman kebenaran, saudara, ada pengalaman-pengalaman yang harus kita pahami, yaitu ada 2, pengalaman secara instan dan yang berkata bahwa kita telah, ya, bahkan bahwa kita adalah, itu bicara tentang sudah terjadi. Itu yang disebut sebagai pengalaman secara instan. Tapi pemahaman kita tidak berhenti sampai di situ, saudara. Bahwa pemahaman kita harus komplit mengenal tentang pengalaman secara progresif, di mana kita yang harus merespon, saudara. Kita yang harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus supaya apa yang kita percayai secara instan, secara pengalaman instan ini, yang sudah kita percaya dengan iman kita, saudara, itu berlanjut kepada kehidupan realita kita, saudara. Kalau kita hanya memahami salah satu bagian, terus-menerus berpegangkan kepada pengalaman secara instan, kita akan tinggal di dalam satu ilusi, saudara. Kita akan tinggal di dalam satu dimensi yang tidak real. Karena apa? Kita mengaku hanya satu pihak, satu sisi bahwa kita sudah, which is good. Itu ada sesuatu langkah yang baik, saudara, bahwa itu mempercayai Tuhan. Tapi pengalaman itu belum lengkap kalau kita semua belum merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Iman Kristiani selalu bicara tentang 2 hal ini yang dimana jalannya paralel. Ya. Nah, kebenaran secara instan bahwa Tuhan ketika dia mati di atas kayu salib itu turut memakukan seluruh manusia daging kita di atas kayu salib. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara percaya, amin, aku percaya. Anda baru berjalan di mile yang pertama. Nah, mile yang keduanya adalah apa? Yuk, hidupi. Sekarang kerjasama dengan Roh Kudus. Sekarang serahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya dia yang memampukan kita melepaskan semua dari kedagingan-kedagingan kita, saudara. Sebab, kembali lagi, kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, mendengar suara roh, tapi daging kita nggak mau kita relakan, saudara. Aduh, itu akan membuat kita mengulang lagi, up and down. Ya, selalu merasa, ya gagal lagi, gagal maning. Ya, dan itu selalu melelahkan kita, saudara. Dan apa yang kita lakukan tuh akhirnya kayak
Aduh, aku udah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ikut pemuridan, ikut komunitas, aktivis gereja dan lain sebagainya. Kok kayaknya nggak berbuah-buah ya? Kok kayaknya stuck di sini ya? Karena apa, saudara? Itu tadi, kita terjebak dengan cara-cara kita, saudara. Kita terjebak di dalam rutinitas kita. Kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak melibatkan Roh Kudus untuk pimpin hidup kita, saudara. Nah, kemudian salib yang kedua adalah bicara salib Anda dan saya, saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau engkau mengikut aku, prinsipnya apa, saudara? Ada yang masih ingat di sini? Ada 3 prinsip. Yaitu apa? Sangkal diri, pikul salib, satu lagi apa? Mengikut dia. Kita bicara satu aspek saja, saudara. Itu aja udah eh, lumayan haleluya, betul tidak ya? Kita bicara menyangkal daging, menyangkal diri saja sudah, aduh, itu udah berdarah-darah. Apalagi harus menyalibkan, ya, sangkal diri. Kita menyangkal diri aja udah berat, apalagi pikul salib, ya. Perhatikan di sini, salib yang kita pikul jangan biarkan menjadi salib yang kosong, saudara. Apa maksudnya? Salib yang kita pikul itu tujuannya, saudara, untuk apa? Ya menyalibkan kita. Jadi kita suruh mikul salib itu supaya apa? Itu memakukan kita. Jadi jangan biarkan salib kita itu kosong. Biarkan salib kita itu terpaku oleh manusia lama kita. Dan habis itu apa? Baru kita bisa mengikut Tuhan, saudara. Amin. Kalau kita tidak mematikan daging, saudara, kita susah mengikut Tuhan. Ya, makanya kemarin kita bicara tentang daging versus Roh Kudus. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, pernah nggak berdoa seperti ini? Tuhan, berikan aku kesabaran hari ini. Ekspektasi kita, saudara. Ketika kita memohon kesabaran, kita hari itu memperoleh kesabaran. Ketika kita memohon Tuhan, jagai aku Tuhan, supaya aku bisa jaga diri, Tuhan bisa aku penguasaan diri. Kita bisa penguasaan diri. Kita berharap, saudara, buah roh dengan 9 rasa itu bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba hidup. Otomatis kayak ada tombol klik, kita bisa sabar. Klik, kita bisa penguasaan diri. Bukan seperti itu cara mainnya, saudara. Ya. Jadi ketika kita berdoa bahwa kita, Tuhan aku mau hidupi Engkau, Tuhan ajari aku tentang kesabaran, Tuhan ajari aku tentang penguasaan diri. Yang ada apa, saudara? Roh Kudus akan memperlihatkan, saya garis bawahi di sini, memperlihatkan kedagingan. Kedagingan kita ada di mana. Jadi kalau Anda minta kesabaran, justru Anda akan ketemu dengan apa, saudara? Amarah, ketidaksabaran. Kalau Anda minta penguasaan diri, yang ada apa? Anda akan ketemu lose control. Anda akan ketemu karakter Anda yang nggak bisa terkendali. Makanya gelojoh, mungkin nggak bisa nahan diri untuk berkata-kata keras, marah, dan lain sebagainya, saudara. Kita lupa doa kita, saudara. Roh Kudus, ajari aku roh rendah hati. Roh Kudus, ajari aku untuk lemah lembut. Roh Kudus, ajari aku untuk bisa penguasaan diri. Nah, ketika kita memohon, kita meminta kepada Roh Kudus, Tuhan muncul ini loh. Kamu tuh ini masih hidup, Gus. Kamu masih eksis. Harusnya, saudara, harusnya ketika kita ketemu dengan sesuatu yang berbanding kebalik dengan apa yang kita doakan, kita langsung sadar, oh, saat ini Roh Kudus, aku mohon, aku minta, supaya Engkau menolong aku melakukan bagian karakterku yang masih kedagingan bagian ini. Aku masih marah, aku masih terjebak dalam comfortable zone, terjebak dalam zona nyamanku. Aku mau pakukan. Nah, disitulah peran Roh Kudus mulai bekerja aktif di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah sekali doa selesai? Belum tentu.
Bisa iya, bisa enggak. Tergantung apa, Saudara? Ya tergantung dari kerelaan kita memberi diri sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk melakukan itu, Saudara. Ya. Jadi ketika kita berdoa seperti itu, saya percaya Saudara, Roh Kudus diberi otoritas untuk menanggalkan itu. Dan Roh Kudus senang karena dia dilibatkan. Masalahnya adalah gereja Tuhan, saya tidak menyalahkan semuanya Saudara, tapi kita terjebak sama-sama. Kita buta sama-sama gitu kan. Eh, mengenal pribadi Roh Kudus hanya sebagai power, sebagai kuasa. Kita memanfaatkan Roh Kudus untuk pengurapan, Saudara. Bukan roh yang menolong, roh yang memimpin kita, Saudara. Padahal dia betul-betul merasa bahagia, dia antusias ketika apa? Anak-anaknya ini, Anda dan saya meminta tolong sama dia. Roh Kudus, please, tolong aku untuk melakukan bagian yang suka mikir daging ini. Roh Kudus, aku mau lakukan di bagian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, bantu aku untuk melakukan bagian selalu memori-memori laluku ini yang terus muncul yang menghambat aku untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Aku lakukan di atas kayu salib. Nah, masalahnya Saudara, selama Anda bertahun-tahun ikut Tuhan menjadi orang Kristen, pernah enggak Anda berdoa menyalibkan daging Anda seperti itu every single day? Halo? Kalau kita nggak pernah, Saudara, ya nggak heran. Daging kita masih hidup. Kalau ditanya, Gus, sampai hari ini apakah masih? Masih. Dagingnya masih ada? Masih. Tapi itu tadi, prinsip kebenarannya seperti tadi saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika saya didapati, saya bete, saya marah. Loh, kok masih punya bete? Emang hamba Tuhan masih bete ya? Masih marah? Sometimes. Karena Saudara bicara kedagingan itu kayak para ibu-ibu, halo, atau mungkin kaum laki-laki yang suka masak, Anda kalau kupas bawang ya, Saudara ya, kan ada beberapa layer, beberapa lapis, Saudara. Betul nggak ya? Ini bagian ini dilapis, dibuka, 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 dibuka. Dan jangan gini, saya mau garis bawahi ini, jangan pernah merasa puas diri atau bangga bahwa Anda sudah mati daging. Ketika kita merasa kita puas, kita merasa kita sudah dimatikan, itu namanya kedagingan. Apa maksudnya? No, gini loh saudara, orang yang benar-benar mati daging tuh nggak bakal sombong. Setuju nggak? Dia diem tapi menghasilkan buah. Nggak banyak ngomong, ya. Tapi dia bisa menghidupi Tuhan, dia bisa berjalan dengan Tuhan. Dan dampaknya, buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, saudara. Nangkep poin ini. Ini rumus, saudara. Ini rumus. Saya mau garis bawah, ini rumus, tolong. Rekam baik-baik. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi orang Kristen tapi tidak pernah memakukan daging kita, karakter-karakter itu akan kembali, dan kembali. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ketika Anda rajin baca Alkitab, Anda rajin berdoa, Anda rajin ikut pemuridan seperti dan seterusnya, saudara. Yes, ada progresnya. Tapi perubahan itu belum menjadi totally hilang. Itu masih sesaat, belum tahan uji, saudara. Nah, di sekeliling saya tidak ada satu contoh, tapi saya akan memberikan cangkir ini, saudara ya. Let's say ya, cangkir ini ada tulisannya, oke, ada gambarnya. Nah, Anda tahu cara membentuk cangkir ini dari apa? Dari tanah liat, ya. Mungkin kalau zaman sekarang pakai semen segala macam, ya apapun lah itu ya. Tapi basicnya rata-rata bahan-bahan keramik seperti ini terbentuk dari apa, saudara? Dari tanah liat. Nah, prosesnya bagaimana? Panjang ya. Saya bukan seorang penjuna, tapi
biarkan saya memberikan satu ilustrasi buat Bapak Ibu Saudara gini. Ketika penjuna itu mempersiapkan tanah liat yang sudah difilter segala macam, oke? Kemudian dia bentuk seperti ini. Nah, penjuna mau supaya cangkir ini ada ukirannya atau ada gambar gitu, saudara ya. Proses untuk menggambar itu nggak bisa serta-merta begitu ini terbentuk menjadi cangkir, menjadi gelas, ya. Terus tiba-tiba ada gambarnya, enggak. Dari tanah liat, oke, dari tanah liat, kemudian dia panasi dulu supaya keras, atau at least dia taruh di tempat yang ada matahari, saudara ya, sampai dia mengeras, berubah materialnya dari material secara lembek menjadi material keras. Oke, nah barulah diukir, saudara. Ya, kalau misalkan di sini saya mulai ukir, saudara, bunga-bunga gitu ya, atau saya ukir apapun itu, saudara, tinta ini masih bisa dihapus. Ya, ketika saya mulai ukir, tintanya kalau saya gores, itu akan terhapus. Nah, jadi gimana supaya apa yang saya tuliskan, apa yang saya gambarkan di cangkir ini bisa permanen, saudara? Masuk dapur peleburan api lagi. Dibakar lagi. Supaya apa yang dituliskan itu betul-betul permanen. Nah, sama seperti dengan kehidupan kita, saudara. Kalau hari ini kita mengakui bahwa kita sudah tahu kebenaran, sudah tahu knowledge-nya, sudah tahu pengetahuannya, sudah menemukan logosnya, sudah menemukan logikosnya, tapi belum jadi rema. Menjadi rema apabila apa? Anda dan saya masuk dapur peleburan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara. Caranya gimana? Itu tadi. Ketika Anda memberikan otoritas kepada Roh Kudus, Roh Kudus kerjakan betul. Tapi jangan kaget kalau apa yang Anda minta, apa yang Anda doakan, apa yang Anda imankan itu berkebanding kebalik dengan apa, saudara? Dengan kenyataan. Tapi disitulah peran Roh Kudus mulai bekerja. Ya, Roh Kudus mulai garap hidup kita, saudara. Supaya kita masuk dalam dapur peleburan itu dan firman yang Anda serap dari logos menjadi logikos, itu menjadi rema. Akhirnya Anda dan saya menjadi firman-firman yang hidup. Ya. Perselisihan, percekcokan di dalam kekristenan, di dalam tubuh Kristus, itu karena apa? Masih mandek ke dalam area-area itu tadi. Area-area logos, area-area logikos. Belum masuk kepada area rema, saudara. Itu loh. Menurut saya begini. Kita harus percaya bahwa kita adalah anak Allah. Kita harus begini dan begitu. Kita harus percaya. Ini segala macam. Betul. Semua benar, saudara. Tapi kalau itu belum masuk dalam hidup kita, belum terukir secara hidup, saudara, kita belum masuk di dalam area peleburan, ya sorry, itu semua baru bagaikan tadi ya, cangkir atau gelas yang tadi saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara, baru diukir saja, tintanya masih bisa kehapus. Kalau Anda bisa menangkap ini secara esensi, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Anda akan memasuki kekristenan yang sesungguhnya. Dan itulah saatnya. Kita betul-betul sangkal diri, kita betul-betul pikul salib. Kita betul-betul mulai menyalibkan daging kita. Dengan apa? Pertolongan Roh Kudus. Oke? Nah, itulah kenapa kita bicara kemarin 2 buah salib, saudara. Ya, nah secara singkat dan cepat saya akan habiskan dulu di bagian bab 2 buah salib sebelum kita masuk ke manusia baru ya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat apa yang saya share saat ini. Oke. Akhirnya ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, tubuh dosa itu menjadi jobless, saudara. Apa maksudnya? Nih, perhatikan di sini ya. Ada 3 unsur yang membuat dosa terjadi di dalam hidup seseorang.
yaitu adalah setan atau iblis. Yang kedua adalah tubuh dosa. Dan yang ketiga adalah apa? Manusia lama. Ini yang minggu lalu saya bahas, saudara. Kadang ketika kita merasa gagal, kita mencari kambing hitam. Dan kita selalu mengkambing hitamkan siapa, saudara? Iblis. Dasar setan. Padahal nggak melulu kerjaannya dia, saudara. Tapi apa? Ada bagian-bagian trigger di dalam hidup kita, di dalam internal kita, di dalam tubuh dosa kita, dan manusia lama kita yang mau melakukan itu terus menerus dan mengulang dan mengulang. Anda pernah mengalami hal mungkin yang saya pernah alami, saudara, dan saya percaya setiap kita ada di sini. Paulus pun juga mengatakan, di mana kita itu udah menghidupi firman, tapi masih bisa sempat apa? Jatuh. Tahu nggak? Dan ketika jatuh, Anda bertanya-tanya, why? Kenapa? Padahal udah banyak makan firman, banyak duduk di bawah kaki Tuhan, banyak worship, tapi masih bisa kepleset, saudara. Kenapa? Manusia lamanya atau tubuh dosanya masih eksis. Itu dia. Ini yang harus dipakukan. Kita harus membuat tubuh dosa itu menjadi jobless. Nggak punya kerjaan. Kalau nggak punya kerjaan apa? Ya udah dia mati. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ada setan, tubuh dosa, dan manusia lama. Tubuh dosa selalu melayani tuannya untuk dipakai sebagai alat pemuas hawa nafsu dari bosnya, yakni si manusia lama. Ini kolaborasi. Ada orang yang berusaha mengusir setan terus-menerus agar ia tidak menggoda manusia untuk masuk ke dalam pencobaan. Ya, jadi tidak bisa kita hanya tengkang-tengking saja, saudara. Ada orang lain berusaha agar tubuh dosa itu dihentikan saja kegiatannya atau dinonaktifkan sama sekali dengan menarik diri dari kegiatan duniawi yang dengan bertapa atau meditasi terus-menerus. Ya, supaya nggak berbuat dosa, akhirnya apa? Udah hidup menjadi hippie, tahu ya, hippie itu kayak back to nature lah istilahnya. Kita meninggalkan hiruk pikuk, kita meninggalkan dunia, dan kita tinggal benar-benar kayak ya udah sederhana seperti itu. Tapi sumbernya nggak dicabut ya akan lagi jatuh. Oke, nah kemudian saya lanjutkan. Tapi Tuhan Yesus memberi dirinya digantung di kayu salib agar yang percaya kepadanya ikut memakukan manusia lamanya. Nah, ini saya tadi sebut ya, bahwa kayu salib kita harus diisi oleh manusia lama kita. Di kayu salib bersama dia. Dengan demikian tubuh dosa itu kehilangan pekerjaannya, kehilangan kuasa karena kehilangan bos lamanya atau jobless. Ya. Nah, jadi dengan kita setiap hari memakukan daging kita, Bapak Ibu Saudara, menyalibkan daging kita, Bapak Ibu Saudara, itu membuat kita akan less atau minim kedagingan. Tapi kalau kita tidak giat, kita tidak rajin, kita tidak memberi diri, kita tidak memulai sesuatu yang baru ini, saudara, Anda tidak mau matikan daging kita, kerjasama dengan Roh Kudus, bolak-balik ke situ lagi. Ya. Nah, ayatnya di sini Roma pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Kemudian dilanjut dari ayat 13. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita apa saudara kehilangan kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi bisa nangkep poinnya di sini saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bergumul dengan dosa, ya kalau kita bicara tentang dosa, jangan berpikir dosa secara kriminal, ya, dosa nipu orang, bohong, mukul orang, saudara, enggak kayak gitu. Kita bergeser dari rencana Tuhan aja udah berdosa sebetulnya, ya. Karakter-karakter kita yang ada di dalam diri kita, cara berpikir kita, hati kita itu juga bisa berbuat dosa.
Makanya kalau kita renungkan bahwa diri kita itu masih banyak sekali kelemahannya. Tapi kabar baiknya apa? Itu dia. Ada Roh Kudus, ada Roh penolong di dalam diri kita dengan kasih karunia yang Tuhan sudah lakukan, saudara. Itu yang menjadi kabar baiknya. Ada tinggal mempercaya dengan pengalaman instan, kemudian ada berjalan, merespon dengan Roh Kudus. Minta supaya cara berpikir itu dipakukan. Karena kalau enggak, saudara, aduh, em, ya, kenapa saya mengeluh seperti ini? Saya langsung teringat melelahkan sekali. Betul nggak? Di dalam rumah tangga ada cekcok, ada perselisihan yang nggak selesai-selesai yang gara-garanya apa? Daging gitu loh. Kalau daging ini nggak dibereskan, saudara, ini akan masuk ke dalam ranah kerohanian loh. Coba di sini dari 40 orang misalkan ya, kita kerja bareng. Mungkin nggak kita setiap hari bisa jalan satu irama, satu frekuensi? Saya nggak yakin. Bukan saya tidak mempercayai Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak percaya daging kita, saudara. Betul nggak? Coba berapa banyak tim komunitas, either itu tim doa sekalipun, saudara. Bahkan tim pelayan-pelayan Tuhan sekalipun, saudara. Nggak jadi jaminan akan menjadi satu tim yang punya teamwork yang sehati seroh. No, 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 no. Tapi kadang sebaliknya, di dalam satu tim itu pasti ada tunjuk-tunjukkan, pasti ada sikut-sikutan, dan seterusnya. Tanya saudara Semi di sini, tanya saudara Keisha ada di sini, tanya Mbak Hilda ada di sini. Ya, ketika kita jalan bareng, tanya sama Niko di sini. Ya, ketika kita jalan bareng, saudara, kadang nggak satu langkah, nggak satu persepsi. Kalau bayangkan ya, kalau dagingnya itu nggak mati, saudara, apa yang terjadi? Ketika ada perbedaan, langsung nyolot. Kamu cara doanya kenapa begitu? Kenapa kamu ngomongnya begini? Kamu sih. Gara-gara dia kali ya doanya salah. Kita jadi kayak gini. Aduh. Jadi saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya berdoa masalah di dalam satu revival, satu pergerakan itu adalah apa? Kedagingan. Jadi ketika kedagingan kita semua kembali kepada basicnya, mematikan daging kita masing-masing, saudara. Tapi bukan berarti di dalam satu komunitas, di dalam satu tim, di dalam satu keluarga itu terus nggak ada konflik, nggak ada perbedaan. Ada, tetap ada. Tapi perbedaan dan konflik itu, saudara, tidak akan dibuahi. Kalau ada masalah, oke, masalah. Yuk bahas masalahnya apa. Nah, ketika kita bahas masalah emang gak enak, bener gak sih? Tapi kita bisa menjaga diri, kita bisa penguasaan diri, kita nggak terpancing emosinya. Kalau ada perbedaan, saudara, kita nggak memakai perbedaan itu sebagai trigger untuk konflik, untuk sakit hati. Jalan menuju ke situ memang take time. Tapi kembali lagi, kalau kita kembali kepada basicnya, kita semua mati daging, saudara. Pasti perbedaan-perbedaan itu bisa kita selesaikan. Amin. Kita nggak saling menuntut, tapi kita saling mengisi. Itu, saudara. Kita nggak iri hati, tapi kita bisa menutup celah-celah. Oh, mana yang dibuka, mana yang kita perlu tutup, dan seterusnya, saudara. Karena gini loh, kalau kita bicara tentang satu kedekatan, kita bicara tentang value, saudara. Ya, siapa yang akan menjauh, siapa yang mendekat, tergantung dari nilai hidup kita, saudara.
Kalau ada semut di rumah, pasti ada masalah. Bukan masalah. Kalau ada semut di rumah, pasti ada sumbernya. Sumbernya apa? Sesuatu yang manis, ada makanan. Sih, masalahnya gini, kita punya value apa hari ini? Kenapa ya orang menjauh dari saya? Ya pasti something wrong di dalam diri kita. Yuk kita benahi. Supaya apa? Hidup Yesus yang menjadi nyata di dalam diri kita. Kalau hidup Yesus menjadi nyata dalam hidup kita, saudara, itulah value Anda dan saya. Dan itu yang menentukan siapa yang akan mendekat kepada kita. Dan nanti siapa akan menjauh dari kita. Ya. Oke, next. Nah, kemauan harus diselamatkan. Apa sih kemauan ini? Saudara, bicara tentang kemauan, kita bicara tentang bagian daripada jiwa. Ingat, di dalam tubuh kita ada roh, jiwa, tubuh. Nah, ada satu lagi, nyawa. Tapi saya nggak bahas tentang nyawa dulu, terlalu complicated buat mungkin Bapak Ibu Saudara, tapi kita bicara yang umum dulu ya, tentang roh, jiwa, dan tubuh. Nah, eh kita kan banyak bicara tentang bagian roh, fungsinya segala macam di buku 6 ini ya. Tapi secara jiwa nih, ini kita juga perlu bahas, yaitu tentang di dalam jiwa manusia terdapat apa? Ada kemauan atau kehendak. Oke, kemauan sama kehendak itu sama. Ini adalah satu tombol di dalam jiwa kita yang memutuskan dorongan di dalam diri kita. Kita mau atau enggak, kita makan sekarang atau nanti, kita bangun sekarang atau nanti, kita mau ikut pemuridan atau enggak, dan seterusnya. Tombolnya di sini nih, kemauan dalam kehendak manusia. Kemudian ada akal budi yang mencakup pikiran manusia dan emosi yang menyangkut tentang perasaan kita, saudara. Nah, dari ketiganya yang menjadi penggerak suatu tindakan adalah apa? Kemauan atau kehendak atau yang disebut sebagai will. Oke. Ini yang pertama-tama yang harus diselamatkan. Bukan berarti akal budi dan juga emosi kita nggak diselamatkan. Selamatkan. Makanya keselamatan kita itu sebenarnya sifatnya apa, saudara? Progresif. Keselamatan roh, keselamatan secara jiwa, dan keselamatan secara tubuh. Keselamatan secara roh, Yohanes 3, 3-6. Saat kita lahir baru, roh kita diselamatkan. Tapi jiwa kita sudah diselamatkan? Belum. Jiwa kita mengalami perombakan saat kita ada di bumi ini. Ya. Nah, ketika jiwa kita diselamatkan, tubuh kita diselamatkan, kapan? Saat kita berubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, tubuh seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus pada saat dia dibangkitkan, ya, atau tubuh kebangkitan. So, lanjut lagi di sini. Nah, dari ketiganya menjadi penggerak suatu tindakan adalah kemauan atau will. Ketika Hawa memulai dosa di bumi, yang mendorongnya adalah keinginan di dalam hatinya untuk mencoba memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Bagian pertama yang harus diselamatkan dari jiwa Anda adalah bagian kemauan, ya, bagian kehendak. Di dalam kemauan Anda muncullah keinginan-keinginan Anda. Keinginanlah yang harus disalibkan sedini mungkin sebelum tindakan-tindakan dosa terjadi. Saya akan coba kasih satu gambar, saudara. Minta waktu sebentar. Coba gambarkan di sini supaya Anda bisa menangkap. Oke, saya akan pakai whiteboard. Nah, oke. No. Let's say ya, saudara.
Ini kotak ini adalah jiwa. Jiwa terdiri dari apa tadi? Kemauan atau kehendak. Dan ini adalah akal budi. Dan yang ketiga adalah apa? Emosi. Nah, oke. Ada kemauan, ada akal budi, ada emosi. Nah, kemauannya yang pertama-tama harus disalibkan, saudara. Perhatikan di sini. Kemauan dengan keinginan itu something different, sesuatu yang berbeda, saudara. Ya, keinginan itu yang mendorong dari dalam kita karena ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Contohnya apa? Gini deh, kalau Anda melihat satu gambar gitu ya, makanan atau tempat, waduh asik banget ya, enak banget nih tampaknya. Terus ada kemauan, aduh makan martabak kayaknya enak nih. Saya tuh selalu ditembak sama istri saya gini, saya kayaknya pengen makan bakmi deh. Kamu habis lihat apa? Ada triggernya gitu saudara. Oh ya, jadi apa? Dorongan kemauan saya muncul karena apa? Keinginan dari apa? Saya melihat. Atau pernah saya mendengar. Katanya Semi di Bandung ada loh bakso yang gede, bakso yang enak. Tiba-tiba keinget, oh iya, iya makan bakso ya. Nangkap saudara ya. Akhirnya apa? Kemauan itu mengikuti keinginan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang memori kita putar, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara, saat siapa? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemauannya Hawa didorong oleh keinginan. Karena apa? Sesuatu yang ditawarkan oleh iblis. Yang menarik. Ya. Kemauan akhirnya membuahi keinginan daging itu akhirnya apa? Sama jiwa dilakukan. Aku mau melakukan. Nah sama mungkin kalau Anda baca teks, WA. Sekarang kan orang berdosa nggak melulu salah ngomong ya. Tapi salah ngetik. Ya, salah ngomongnya, ngetiknya gitu. Emosi bawaannya. Nggak bisa ini, nggak bisa. Ya, hasratnya menguasai, emosionalnya menguasai, keinginan untuk apa namanya memegang nama baik, ya harga diri segala macam itu bereaksi, egonya naik, saudara. Jadi apa? Nggak terima. Sehingga kemauan itu didasari oleh apa? Emosi dan keinginan untuk saya harus jawab begini. Saya nggak bisa kalau kayak gitu. Complicated saudara ya? Ya, itu yang disebut dengan apa? Mengerjakan keselamatan. Dan akhirnya apa? Berkatnya seperti mungkin Bapak Ibu Saudara saya bisa sedikit share pengalaman-pengalaman itu karena apa? Ya jalanin sama-sama. Kalau hari-hari ini Saudara menjadi orang percaya gitu ya, kalau saya punya kegagalan, saya punya salah Saudara. Saya pasti akan iya saya bertobat, saya akui itu salah gitu Saudara. Tapi pengalamannya saya akan ambil untuk apa? Kenapa ya saya bisa gagal di bagian ini? Saya renungin itu, saya renungin. Oh, ternyata begini ya, tubuh dosaku masih hidup ternyata. Oh, bagian karakter lamaku masih ada ternyata. Saya bawa itu ke Tuhan. Tuhan ini gimana supaya saya bisa lepas? Dikasih hikmat. Coba cara ini. Oke, saya lakukan cara itu. Kadang nggak works. Mungkin apa? Ya, waktu kali itu mungkin saya nggak akurat dengarnya, saudara ya. Tapi ketika kita bawa lagi itu ke Tuhan, Tuhan pasti akan kasih jalan, saudara. Pernah nggak sih Anda itu lagi mencoba sesuatu yang baru? Anda masak masakan baru, nge-bake roti misalkan gitu ya. Hasil pertama rasanya enak nggak? Pasti banyak kacau.
Saya pertama-tama kali bikin pempek ya sama istri. Tahu nggak? Kayak sendal jepit, alot sekali. Udah beli ikannya mahal, dihancurin sendiri, ikannya nggak fresh. Aduh. Jadi pertama tuh udah nggak mau makan, saya udah fail. Ya udah. Yang kedua lumayan, ya kan? Mulai cari di Topet yang fresh, udah digiling. Coba ngulek lagi, di adon lagi segala macam. Nah, mulai testing, mulai ada rasanya, mulai empuk, tapi belum sempurna. Yang ketiga dan keempat, akhirnya apa? Berhasil jadi empuk. Jadi saudara, yang namanya sesuatu yang baru pasti ada gagalnya sana sini. Tapi gini, ketika Anda mau belajar dari apa yang Anda gagal, Anda kalau punya hati belajar, pasti Anda bisa berhasil. Miliki hati seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda gagal, jangan lama-lama berkutat di bagian situ. Tapi bawa nih ke Tuhan. Tuhan, saya gagal nih bagian sini. Gimana ya saya supaya berhasil? Jujur saudara, kalau saya mengingat masa lalu tentang gagal, saya malu, banyak malunya. Sama mungkin apa yang Anda alami ya. Ingat masa lalu, malu banget. Ya, tapi Anda bersyukur. Kenapa? Berarti Anda bertumbuh. Kalau tidak ada yang Anda sesali, kalau dari dulu sampai sekarang, itu berarti sama. Sih. Tapi kalau ada yang Anda sesali, ada satu perubahan. Amin. Oke, next ya. Kemudian, nah, keinginan seseorang untuk diselamatkan belumlah menyelamatkan orang itu, ya. Keinginan untuk menerima keinginan Allah menyelamatkan dia, itulah yang menyelamatkannya. Apa sih artinya quotes ya, saudara? Quote. Keinginan. Jadi, aku pengen banget, aku pengen diselamatin, Tuhan pengen diselamatin. Nggak cukup, saudara. Tapi keinginan untuk menerima keinginan Allah. Artinya apa? Tuhan, aku mau mengalami, aku mau melakukan kehendak-Mu. Taruhlah keinginanmu di dalam diriku. Itu yang akan malah menyelamatkan saudara. Ya, karena Anda akan diajar oleh Roh Kudus dari awal, dari nol bahkan ya. Oke, next. Di dalam hati seseorang seringkali muncul keinginan-keinginan daging yang begitu besar sehingga sulit dikuasai oleh kemauannya. Sebaliknya, kemauan itu dikuasai oleh keinginan. Itu adalah ciri orang yang hidup di dalam daging. Walaupun pikirannya menginginkan hidup yang baru dipimpin oleh roh dan mulutnya telah mengaku menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, begitu keinginannya daging muncul, tanpa berpikir lagi bertindaklah ia menurut keinginannya itu. Siapa yang pernah begini? Ayo. Itu namanya tabiat daging. Semua manusia natural punya itu. Termasuk yang ngomong. Makanya apa saudara? Yuk kerjasama dengan Roh Kudus. Kita ubah keinginan kita untuk hari ini. Tuhan, aku nggak mau merancang-rancang rencana hari ini. Aku mau melakukan rencanamu. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Ya, makanya Yakobus bilang kan, kalau kamu pergi ke kota A, ke kota B, janganlah apa saudara, kita ngomong dengan oh hari minggu depan saya mau ke sini, hari depan mau ke situ. Tapi kalau Tuhan kehendaki, kan kita diajar seperti itu saudara. Artinya apa? Kita melepaskan hak kita melepaskan keinginan kita supaya keinginan Tuhan yang masuk. Di awal saya sudah katakan, ketika nanti kita belajar buku 6 ini saudara, mungkin Anda akan merasa, itu orang Kristen ternyata susah banget ya. Saya mau bilang gini, no. Ketika kita harus merelakan itu semua, sebetulnya Tuhan yang akan diberi akses gitu loh. Diberi ruang. Kenapa kita salipin itu dulu? Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara buku 6 ya, itu bicara tentang doa dan penyalipan. Ya, tentang sangkal diri. Ketika orang rindu gitu ya, pengen punya rumah. Kuat banget pengennya. Atau rindu banget pengen punya anak dan seterusnya saudara. Yang ada apa? Brodolin aja keinginannya. Lo kok lucu? Karena keinginan manusia itu yang justru mengganggu kehendak Tuhan terjadi. Pak, emang salah kita punya keinginan yang ya rumahnya nggak usah mewah-mewah lah, yang penting bisa.
Tuhan mau, tapi gini loh, Tuhan nggak pengen supaya rencananya itu kita bantuin. Saya ulang ya. Bukan itu masalah nggak boleh dosa segala macam surat, tapi Tuhan nggak mau yang namanya janjinya dia, rancangan dia, kemauan dia itu direcokin sama apa? Usaha manusia. Tuhan nggak mau dibantuin. Tuhan cukup bantuan kita apa saudara? Kosongkan diri, relakan hidupmu, ikut aku. Dari mana saya bisa mengerti tentang kebenaran ini, saudara? Lihat Sarah. Ketika Abraham dan Sarah dapat janji Tuhan, yang tadinya Sarai dan Abram, ya berubah namanya ketika dapat perjanjian, jadi Abraham dan Sarai. Nah, ketika mereka dapat janji Tuhan, berpikir, udah puluhan tahun, mungkin udah mandul segala macam, gak mungkin deh kayaknya punya keturunan lagi dan seterusnya, saudara. Nah, ketika Sarah mulai berpikir, kayaknya bener ya, mungkin dari aku enggak ya. Oh, mungkin janji Tuhan akan terjadi kalau suamiku nidurin siapa? Budaknya, hambanya. Tuhan nggak mau dibantu. Perhatikan di sini. Dan saya mau ngomong, ini yang saya hidupi sekarang ini, saudara. Ketika kita menghidupi janji Tuhan, saudara, ketika Anda sudah dekat dengan janji itu, saudara, saya mau ngomong gini, akan banyak bisikan-bisikan. Ini loh cara yang terbaik, ini loh cara yang terbaik, kamu harus begini, oh ini harus begitu dan begini. Itu iman kita sedang digoyang, saudara. Tadi pagi, kebetulan saya ikut saudara nonton satu film gitu ya. Film ini film bagus. True story. Ceritanya ada satu kelompok ya, satu keluarga, dia nampung anak yatim piatu. Nah, yang mengelola ini dia punya utang di bank untuk ngasih makan anak-anak yatim segala macam, sampai ngutang di bank, utangnya gede. Nah, akhirnya singkat cerita, orang ini punya kesempatan untuk diajak lomba mancing yang punya hadiah jutaan dolar. Ceritanya seperti itu. Lucu, ini rohani, saudara. Ada anak kecil, anak yatim itu, dia nanya sama si papa asuhnya, Tuhan itu ada enggak, segala macam, dia tanya gitu. Oke, kalau Tuhan ada, aku mau minta deh, aku pengen mancing, katanya gitu. Dia gambar. Ketika dibuka, kok doanya kesampaian? Akhirnya si bapak asuhnya ikut lomba mancing selama 3 hari. Hari pertama fail, hari kedua fail, hari ketiga. Mulai masuk ke hari 3, apa yang terjadi? Yang ngajak ini kapten kapalnya, dia mau curang. Ya, dia beli ikan gede dari seorang nelayan, dibawa ke perahu, itu nanti yang akan dilaporin gitu, ceritanya gitu. Terus diojok-ojokin nih si bapak asuhnya. Ini nggak bisa, harinya tunggal sehari ini. Jadi kamu ngajak curang. Bukan masalah curang. Kamu kan butuh duit buat bayar utang di bank. Akhirnya apa? Sama bapak asuhnya. Dia yain. Dia ikutin, saudara. Setelah dia ikutin, singkat cerita, di tengah jalan, ada anak kecil yang tadi gambar itu, dia ngomong gini, lucu banget. Papa, namanya Papa gitu ya. Papa, boleh nggak aku ikut? Kata Tuhan aku suruh ikut. Seru nih filmnya. Hah? Kamu kan masih kecil. Iya, tapi saya disuruh Tuhan untuk ikut Papa mancing. Oh ya udah, gitu. Singkat cerita, ikutlah mancing, saudara. Ikut mancing, udah dengan segala eh, kegelisahannya, keputusasaannya, udah dipancing-pancing kayak gitu ya, udah mau curang segala macam, akhirnya di tengah jalan, di tengah laut, ikan yang dibeli dari nelayan itu dilepas, direlakan. Setelah dia udah mulai jobless, dia udah mulai putus asa,
tiba-tiba kail pancingnya bergerak, dapat ikan gede, dan akhirnya menang. Ini true story, ya. Sampai singkat cerita, akhirnya menang, dan kenyataannya adalah panti asuhan itu malah semakin membesar. Saya di situ langsung relate, saudara. Saya di situ langsung nyambung, iya. Saya ngomong sama istri saya, nih, ketika kita ikutin janji Tuhan, kalau udah mau deket, itu biasanya banyak pembisik. Banyak yang ngasih advice, which is sebetulnya itu baik ya, itu baik. Tapi kalau ini kembali kepada iman, saudara. Anda harus strict dengan apa yang Anda iman, apa yang Anda pegang, Anda percaya itu. Walaupun nih di tengah jalan bisa jadi nih orang ini dipakai Tuhan untuk merealisasikan janjinya. Mungkin bisa, tapi Anda harus benar-benar teliti, Anda harus benar-benar tulus, Anda harus benar-benar percaya sama Tuhan. Anda nggak mau nolong Tuhan. Biar Tuhan dengan segala kedaulatannya menjadikan janjinya terjadi. Amin. Karena yang menghambat janji Tuhan itu apa? Keinginan manusia. Cara manusia. Tuhan nggak mau direcokin. Apapun mungkin pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini sedang menunggu-nunggu menantikan sesuatu, saudara. Saya dulu masih awal-awal masih begitu, namanya apa? Iman bisik-bisik. Butuh dana, pelayanan, segala macam, bisik-bisik cerita ke orang, saya mau pelayanan, tapi motivasinya apa? Ketok-ketok ya, barangkali ya, hatinya terdorong, ngasih. No. Benar-benar harus tulus, saudara. Benar-benar harus netral. Ya, kalau itu Tuhan yang ngomong, pasti itu akan tergenapi. Amin. So, jadi yang menghambat janji Tuhan gagal adalah apa? Keinginan. Keinginan ini yang harus disalibkan. Oke ya. Nah, saya akan bacakan secara singkat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, yang menjadi masalah, problem besar itu adalah kadang-kadang apa? Keinginan. Keinginan yang menguasai kemauan kita. Di dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga, keluarga, komunitas, pelayanan, dan seterusnya, saudara. Kalau kita punya motif, kita punya dorongan untuk ambisi, motivasi dari daging, ya, pasti akan berbuah apa? Percekcokan. Ada udang di balik batu. Ini maksudnya apa sih? Kok orang itu baik dan seterusnya, ya? Kadang sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatannya rohani, saudara. Tapi kalau ada embel-embelnya, nah ini juga bisa bersifat daging. Kita harus jeli di sini. Jangan pikir sesuatu yang rohani itu semua ya ngeroh. Nggak tentu, saudara. Tergantung dari apa? Hati. Ya. Oke, berikutnya akses Allah ke dalam hati. Ternyata Allah mempunyai akses langsung ke dalam hati seseorang. Ia dapat menaruh keinginan-keinginan tertentu di dalam hati seseorang, seizin ataupun tak seizin orang itu sendiri. Karena itu lebih baik kita meminta dia dengan aktif menguasai keinginan hati kita. Biar dia yang menaruh keinginan-keinginannya di dalam hati kita dan juga memberi kuasa kepadanya untuk mengambil keinginan-keinginan yang tak berkenan kepadanya. Berdoalah begini, Tuhan taruh keinginanmu di dalam hatiku, apa yang harus kuperbuat. Ambil dari dalam hatiku keinginan yang tak sesuai dengan kehendakmu. Suatu saat Anda memiliki keinginan menggebu-gebu tentang suatu hal, tetapi saat lain keinginan itu lenyap sama sekali karena Roh Kudus mengambilnya dari dalam hati Anda, apa yang tak sesuai dengan kehendaknya.
Anda dapat juga berdoa, Tuhan, kumohon taruhlah di dalam hati suami atau istriku untuk membeli roti bila ia pulang dari kantor. Sejauh itu bukan dorongan jahat, seringkali doa itu tentu berhasil. Tentunya ada bahaya ke arah perdukunan atau witchcraft, yakni mempengaruhi orang melalui doa-doa. Orang yang berjalan di dalam Roh Kudus akan segera ada yang melarang di hatinya bila permintaan itu mulai melanggar kehendak Allah dan memasuki daerah perdukunan. Nah, apa sih maksudnya, saudara? Gini, kalau mau menceritakan kesaksiannya, saudara, ada dan beberapa gitu ya. Tapi jujur terus terang, saya kurang nyaman kalau cerita soal masalah hal secara secara bendawi atau material segala macam, saudara. Tapi ini benar-benar works ya, dan sering dan beberapa kali saya diizinkan mengalami hal itu, saudara. Artinya apa? Kadang saya pengen sesuatu, saya butuh sesuatu. Kayaknya, aduh, nggak mungkin kalau saya mungkin membeli itu. Kenapa nggak mungkin? Ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting. Itu bukan kebutuhan primer, ya, bukan kebutuhan yang sifatnya penting sekali gitu. Ya udah, saya cuma doa, Tuhan, ya kalau boleh lah. Tapi ya udah gitu, saya nggak ngotot, ya udah gitu. Ikutin aja, saudara. Dan betul gitu, Tuhan bisa kasih. Entah gimana caranya, saudara. Entah gimana caranya. Kita nggak perlu mendikte Tuhan, ya. Tapi kalau memang ada sesuatu kebutuhan, keperluan yang memang itu sifatnya bukan untuk hal-hal hal-hal untuk jatuhin orang segala macam, untuk hal yang lebih lebih baik, lebih positif, sometimes Tuhan izinin itu. Ya, makanya beberapa minggu lalu dan tadi saya bilang, saudara, yang penting apa? Relakan dulu keinginan daging kita. Yang ngotot-ngotot ini buang dulu. Relakan dulu. Cukup satu doa aja, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, Tuhan. Kalau ini Engkau izinkan, Tuhan. Sok, silahkan. Ya udah. Kadang, saudara, apa yang kita doakan itu adalah akses dari isi hati Tuhan. Loh. Bisa nggak? Bisa. Sampai hari ini cara itu masih saya dan istri juga hidupi gitu ya. Artinya apa gini? Kalau bicara sesuatu hal yang mungkin sifatnya nggak secara rohani gitu ya, nggak kelihatan rohani gitu ya, tapi itu menjadi kebutuhan kita secara manusia natural. Sering kita ngecek sama check and recheck. Tuhan kehendaki nggak ya? Oh, dalam doa lagi. Terus ketika Tuhan izinkan, iya, aku dapat green light nih, kamu dapat nggak? Dapat. Ya udah, kita lakukan. Tapi apakah 100% kadang itu works atau berhasil? Sometimes juga enggak. Tapi it's okay. Yang penting apa? Kita belajar, saudara. Kita belajar untuk mulai dapetin kehendak Tuhan. Dapetin akses Tuhan di dalam hati kita. Selama sekali lagi kita hidup dengan Roh Kudus, saudara. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Sering sekali Roh Kudus juga taruh apa yang menjadi keperluan Anda. Dia tahu kok, dia Allah yang baik kok, saudara. Ya, bukan berarti ikut kekristenan kok kayaknya harus relain semuanya, harus mati daging, kayaknya nggak punya apa-apa. Kita dikosongin habis. Tapi setelah kosong, saudara, atau minim ya, minim, sudah mulai berkurang. Itu Tuhan taruh keinginan-keinginannya dia. Ini loh, kamu tuh cakep pakai ini. Kamu tuh cocok pakai ini. Kamu tuh bagus pakai ini. Kamu tuh pantas yang ini saja. Dia yang mendandani kita, saudara. Amin. Tapi kalau itu kemauan kita, keinginan kita, saudara, banyak sekali apa? Kita memaksakan dan akhirnya apa, saudara? Ya udah, yang kita dapat ya segitu-segitu aja. Entah itu pekerjaan, entah itu tentang apapun, saudara, usaha, entah itu tentang jodoh mungkin yang belum nikah. Kalau nyari sendiri ya udah, dapatnya ya seada-adanya gitu. Tapi kalau kita izinkan Tuhan yang milihin, yang provide, yang menyediakan, itu pasti yang terbaik. Amin. Oke, lanjut.
Ini firman-Nya ya. Di dalam Ibrani 8 ayat 10, saya loncat saja, tolong dicatat nanti Bapak Ibu Saudara baca masing-masing ya. Keluar 4 ayat 21, 1 Samuel 10 ayat 9, kemudian Esra 1 ayat 1. Nah, saya langsung ke doa pelepasan ini. Doa pelepasan pribadi. Nah, ini bukan jimat, bukan apa ya, mantra, mohon maaf ya. Ini bukan mantra yang ada harus ikuti 100% seperti ini. Ya, terus Anda catat. Enggak kayak gitu. Tapi ini esensinya adalah apa? Kita minta sama Roh Kudus supaya Roh Kudus take over, ya. Kira-kira sepertinya, Roh Kudus, saya memberi engkau otoritas penuh untuk membuang semua hal yang kedagingan di dalam diri saya. Sucikanlah saya dengan darah Tuhan Yesus. Nah, saudara, Roh Kudus akan bekerja dua hal. Satu, secara spirit, secara roh itu akan dibersihkan. Pikiran Anda, hati Anda. Dan yang kedua adalah secara apa? Secara tabiat. Ingat ya, ini jadi jangan disalahartikan untuk mengosongkan diri, untuk menyalipkan daging itu hanya cukup dengan doa-doa kayak gini toh. Enggak. Ya, secara spirit, secara trigger memang ya dibersihkan. Mungkin ya efeknya bisa kok habis doa rasanya agak pusing ya atau muntah segala macam. Tapi reaksi itu jangan jadi satu faktor bahwa kok doa saya nggak berhasil ya. Tolong dong doain saya. Kok kamu doanya bisa kayak gitu sih? No, nggak selalu saudara. Masing-masing orang beda efeknya dan ada yang berefek, ada yang enggak juga gitu ya. Yang penting apa? Hasilnya, buahnya itu yang harus Anda tekankan ya. Jadi bukan, ya saya habis didoain muntah-muntah terus puas. Terus kalau muntah, sekarang ada hasilnya enggak? Iya masih sih kayak gitu. Ya, jadi jangan jangan hanya apa ya, penasaran sama pengalaman-pengalaman itunya, tapi penasaranlah sama apa? Karya Tuhan gitu loh. Oh, itu works. Itu bekerja, ya. Nah, yang kedua itu tadi, berjalanlah dengan Roh Kudus supaya tabiat Anda dalam kehidupan sehari-hari itu benar-benar itu dibrodolin semua sama Roh Kudus, disalibkan semua sama Roh Kudus. Oke. Nah, saya akan berhenti sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan soal masalah penyalipan daging, ya. Saya akan buka ruang pertanyaan khusus untuk apa ya, perihal materi yang kita bahas hari ini. Apakah ada yang mau ditanya? Shalom Pak. Silakan Bu Susan. Nah, mematikan dagingan itu gimana caranya Pak? Soalnya kadang-kadang gimana ya, apa keinginan, kehendak kita, kemauan kita itu lebih besar. Meskipun Roh Kudus itu sudah bilang, kamu jangan gitu, kamu salah, kamu ke kiri. Tapi bilang, tapi kan kita pakai otak Pak, pakai logika. Kayaknya lebih bagus yang kayak begini. Itu dia Pak, Pak. Kita pakai otak masalahnya Pak. Kalau menuruti Roh Kudus, tapi sebenarnya ada akibatnya sesuatu yang terjadi. Itu benar Roh Kudus Pak, bukan kita. Nah, itu dia, itu berulang kali saya alami Pak. Nah, itu gimana caranya Pak? Thank you pertanyaannya Bu Susan ya. Sebenarnya tadi sudah dibahas, tapi gini, saya kasih satu tips ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga Ibu Susan bahwa sini stepnya satu ini, stepnya pertama ya. Anda doa dulu. Doanya apa? Tadi saya ulang sekali lagi ya. Nih, stepnya pertama ini. Terus beri diri kepada Roh Kudus, beri dia otoritas untuk membuang kedagingan. Ya, plus persembahkan tubuh Anda. Boleh tiap hari nggak nih? Boleh, boleh. Karena karya penyalipan daging kita itu, Bapak Ibu Saudara, every day, setiap hari. Ya. Pertama itu ya, doa. Yang kedua,
Setelah kita berdoa, mulai aware, mulai sadari nih ya, kita kecemplung kemana nih? Kalau tadi Bu Susan bilang, lu udah doa begini masih kitanya masih muncul gitu kan ya, kira-kira kayak gitu. Nah ini yang tadi saya juga sebut bahwa masalahnya karena kita nggak pernah menyalipkan tubuh dosa kita dan manusia lama kita. Kita hanya skip, kita hanya lewati. Nah mulai sekarang, pasang kesadaran diri Anda, kalau Anda menemukan sesuatu hal yang itu dari tubuh dosa, itu dari manusia lama, caranya gimana? Ya kalau udah ketemu, ya kenapa ya saya marah-marah sama anak-anak ya? Kenapa saya ngomong kasar ya? Datang sama Tuhan. Mungkin nggak harus Anda tutup kamar, tutup pintu kamar, Anda masuk kamar. Saat itu, detik itu juga Anda bisa berdoa dalam roh, berdoa dalam hati. Anda bisa bilang, Roh Kudus, aku mau pakukan di bagian ini. Yang terus marah-marahi anak, maki-maki anak ini. Dalam nama Yesus, aku mau pakukan di atas kayu salib. Itu yang saya pakai sampai detik ini, saudara. Kalau apa? Di jalan itu kadang-kadang meluap, meletus emosinya. Nggak sabar gitu ya, dibikin marah sama pengguna jalan lain. Setelah saya marah gitu ya, dengan mungkin klaksonin, terus mencet klakson gitu ya. Tapi habis itu selalu ada ingatan diingatkan sama Roh Kudus. Nggak harusnya kamu kayak gitu. Itu membuat saya langsung sadar gini, iya ya, Roh Kudus aku minta ampun. Aku mau pakukan, aku minta tolong Roh Kudus, bagian ini yang gak sabar di jalan, pakukan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi gak apa-apa, spesifik justru lebih baik. Ya, katakan sama Roh Kudus bagian yang spesifik Anda lemahnya di mana. Katakan, perkatakan, minta tolong sama Roh Kudus dipakukan. Habis itu bisa langsung hilang banget nggak? Mungkin Anda akan dapat progresnya ada gitu. Tapi saya mau tegaskan gitu, jangan berekspektasi cara untuk mematikan daging itu secara instan loh. Enggak. Mematikan daging itu betul-betul apa ya, kayak Harus latihan, Pak. iya, latihan terus gitu. Tapi kalau itu misalkan ya, kita jatuh soal masalah yang tadi saya ceritakan buat saya gitu ya. Saya marah di jalan, saya sering emosi di jalan gitu ya. Ya besoknya saya akan ulang gitu lagi. Sampai kapan? Sampai benar-benar hilang. Nangkep ya? Jadi poin pertama stepnya adalah apa? Doa itu tadi. Minta tolong, kasih otoritas sama Roh Kudus. Yang kedua, mulai pasang kesadaran diri kalau kita jatuh langsung salipin. Masalahnya di sini nih. Kita nggak salipin, tapi kita ya udah Tuhan aku minta ampun. Sumbernya belum kita beresi. Jadi besoknya masih tubuh dosa kita masih apa? Masih melakukan hal yang sama. Kayak gitu. Menjawab kira-kira, Bu Susan? Oke, Pak. Terus pertanyaan saya, kalau misalnya kita harus melakukan decision yang urgent atau ya enggak lah untuk sehari-hari aja gitu. Ini mau ke kiri, mau ke kanan, mau gimana gitu. Kita tanya sama Roh Kudus. Nah, pada saat kita tanya Roh Kudus, ya, ini kadang-kadang memang antara waktu ada persimpangan antara kan sama itu dia. Ada persimpangan apa? Sorry. Ada. Jadi gimana ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Kita ikutin. Ini berarti iman juga ya, Pak ya? Masuk iman juga ya. Kalau kita ngikutin Roh Kudus bener. Saya suka dan appreciate pertanyaan ini. Gini. Kadang kita menyepelekan hal yang simple. Oke? Mungkin ya ada yang menertawakan, apa sih dikit-dikit nanya sama Tuhan, masa kita nggak bisa sih, gitu aja urusan kayak gitu aja nanya sama Tuhan. Sorry, maaf, esensinya nggak di situ. Tapi esensinya, artinya, meaningnya adalah apa saudara? Anda belajar kepekaan, itu loh yang harus diambil. Sekarang gini saudara, kalau hal yang kecil aja ragu-ragu, bener nggak ya ini dari Tuhan? Langsung tiba-tiba apa? Tuhan, apakah ini jodohku Tuhan?
Oh iya, kayaknya iya. Oh iya, bener nih saya dapetin jodohnya dari Tuhan. Giliran yang enak-enak aja lo cepet jawaban. Nangkep maksud saya. Oke. Jadi Oke. gini, Anda latih. Anda melatih diri untuk apa? Hal yang simple, hal yang kecil. Saudara, tahu nggak? Saya mau buka dapur latihan saya. Mau masak kayak, mau bikin apa kayak, segala macam kayak, mau benerin apa kayak. Saya latihan dari situ. Ini gulanya cukup nggak ya? Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Garamnya perlu seberapa ini? Kurang. Oh ya udah, dikit lagi. Dari situ Bapak Ibu Saudara, saya menemukan, oh ini yang dari Tuhan ya, ini bukan. Padahal simple. Ngerti nggak? Jadi supaya Anda peka, latihlah dari hal yang kecil-kecil kayak gitu. Ya, tapi saya mau garis bawahi di sini. Please don't do that. Jangan lakukan ini untuk apa? Maksa orang, nyuruh orang. Kamu makanya dengar suara Tuhan, dengar suara Roh Kudus. Itu benar sih, itu benar. Saya bilang itu nggak salah, saudara. Tapi gini loh, kadang nggak semua orang nyaman dengan hal itu. Itu etika. Ya, coba kalau misal gini, yang lagi belajar dengar suara Tuhan di dalam rumah tangga Anda, dalam keluarga Anda, cuma Anda seorang. Suami Anda, istri Anda, anak Anda belum. Belum nyampe ke sana, belum. Terus Anda tiba-tiba nyelonong gitu. Makanya apa? Dengar Tuhan ngomong. Yang ada apa? Lagi minum kopi, dilempar. Enggak ya. Kan lebih wise-nya tuh gini loh. Misal suami lagi pusing gitu ya. Duh, ini gimana ya? Terus Anda nangkep nih. Duh, suamiku ada masalah nih. Deketin pelan-pelan. Kenapa, Pak? Ini ada masalah nih. Masa gini di kantor ada urusan. Yuk, Pak. Mau nggak Papa doa? Ya udah, yuk doa. Kita tanya yuk supaya Tuhan kasih kehendaknya apa yang buat Papa. Wah, dalam doa. Di hati Papa apa dorongannya? Saya harus ngomong sih sama atasan. Ya udah, Pak, lakuin. Ketika itu dilakukan, bener loh, Ma. Atasan saya bilang gini-gini. Nah, itulah gunanya doa. Untuk dapetin kehendak Tuhan. Kan jauh lebih wise, jauh lebih dewasa seperti itu, saudara. Daripada apa? Langsung bypass. Makanya, tanya sama Tuhan. Itu saudara, hal-hal seperti itu yang membuat kadang-kadang ada beberapa orang yang tawar hati. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Karena apa? Kita salah pakai cara bahasanya, komunikasinya. Sehingga apa? Terdelivernya nggak sehat gitu loh. Nangkap ya? Saya mau bilang gini saudara. Untuk dapetin sesuatu dari Tuhan itu hal yang basic. Dulu nih ya di awal-awal ya kami bertumbuhan selalu saling ingetin, kamu udah doa belum? Kamu udah tanya Tuhan belum? Tapi lama-lama itu membuat telinga atau membuat daging tuh rada, ini apaan sih gitu. Dan ada beberapa orang yang nggak nyaman. Makanya kita akhirnya sepakat, oke kita sepakat ya. Kita sama-sama memakai landasan dasar bahwa apa yang kita putuskan itu dari Tuhan. Jadi nggak perlu diinget-ingetin lagi. Lo nggak perlu nusuk-nusuk orang lagi. Itu dari Tuhan atau enggak? Kamu udah doa belum? Itu yang justru akan apa, saudara? Mendatangkan konflik. Karena dagingnya kan dua-duanya mungkin belum mati semua gitu kan. Mau dikira, aduh, saya tuh udah berdoa, saya tuh udah dengerin Tuhan, tahu kamu, tapi kamu masih ngomong kayak gitu. Ya, jadi kita sepakat ya bahwa basicnya, dasar utamanya dalam mengambil keputusan, kita harus doa dulu. Of course. Ya, Oke, itu Pak. udah rumus mati deh, itu nggak bisa diganggu gugat. Dan itu kami pakai di dalam satu tim kita. Ya udah, jadi kita gimana nih, mau gimana doa, udah. Ya mereka udah tahu gitu, teman-teman udah tahu. Oke, kita doa. Kalau ada yang usul, kayaknya begini nih, kamu harus tahu kalau kamu berpendapat itu hasil kamu dapat dari Tuhan. Jadi kadang-kadang nggak perlu di-mention, kadang-kadang nggak perlu di show off. Ya, saya tuh dapatnya begini, gini. Saya mau ngomong gini, Bapak Ibu Saudara, itu nggak salah, Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara
gimana cara membawa diri supaya itu tidak menjadi bahan konflik kedagingan kita. Nangkap ya maksud saya ya? Seperti itu. Kira-kira kejawab Bu Susan? Oke Pak, terima kasih. Oke, lanjutkan ya untuk belajar hal yang kecil gitu, untuk ini mau kanan ke kiri segala macam gitu ya. Saya banyak challenge kalau pergi ke luar kota segala macam gitu ya. Mungkin Niko jadi saksi hidup. Kami kalau pelayanan ke Kupang ya, begitu mendarat saya langsung dikasih kunci sama Bu Dina. Nih Pak Gus. Emang saya tahu teman ini. Dan tahu nggak insting saya, mungkin Om Andreas tahu ya, insting seorang driver aja bisa nggak usah pakai suara Roh Kudus, saya kadang-kadang bisa gitu ya. Tapi gini, apalagi kalau Anda mengandalkan Roh Kudus, ya. Saya suruh ke sana, Pak, yuk kita pergi ke sana, yuk kita. Saya tuh nggak tahu, saya itu buta, tempat baru itu buta gitu. Tapi tahu nggak, dengan belajar seperti itu mengaktifkan apa saudara? Intuisi. Oh ini kalau jalannya lurus, berarti nembusnya ke sini, nembusnya ke situ. Jadi saya bersyukur ya, kalau ke tempat-tempat baru gitu, berkendara sendiri, saya bersyukur karena mengenal wilayah itu, daerah situ, dan bisa mengaktifkan suara Roh Kudus itu, saudara. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi, saya open. Tidak ada? Oke, Bagus. silakan Om Andres. Ya tadi soal driver, tadi kita udah tahu ya kemana tujuan kita. Tapi saya pernah terjadi juga bahwa seakan tujuan saya ke A, ya. Tapi ternyata dibelokkan Tuhan. Roh Kudus mengatakan jangan lewat situ. Nanti kamu ada apa-apa. Ternyata benar juga. Kita ikuti Roh Kudus bahwa kita suruh naik jalan yang tadinya saya nggak akan lewati. Ya nggak jadi kita jalan yang harusnya tidak lewat kita lewatin. Ternyata benar. Waktu tujuan kita muter, ternyata begitu pulang, haleluya juga memang terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi puji Tuhan, hal itu kami tidak kenapa-apa, dan waktu itu jalan sudah beres karena ada longsor itu di puncak itu. Ya kalau waktu itu saya terus terjang itu pasti saya haleluya juga. Maka kita di Pulau Karwe lewat sini aja lah, lewat Sukabumi aja ya, ternyata benar kita lewat Sukabumi walaupun jauh, tapi dengan selamat dan tidak ada suatu apapun dan pulang dengan lancar. Amin. Itu aja, Pak. Oke, thank you Om Andres. Exactly, betul sekali Bapak Ibu Saudara. Itulah ya manfaatnya kita mau hal-hal yang kecil, kita mau melibatkan Tuhan tuh kayak gitu tuh. Kadang kita deny, nolak itu, bener nggak? Kita mau ini mah urusan duniawi, ini mah urusan sehari-hari, nggak usah lah gitu. Tapi tahu nggak saudara, itu sangat membantu loh. Bener nggak? Pernah nggak sih Anda ke mall gitu ya, cari parkir susah? Nah itu tuh, manfaatnya denger-dengeran dengan Tuhan tuh begitu. Saya tuh selalu, bukan selalu ya, sering kadang adu argue dengan mungkin keluarga saya sendiri di mobil gitu ya. Ngapain sih gue lewat sini? Di sana mah di basement aja lebih banyak. Saya seringnya apa? Dah, kalian semua turun deh di sini. Saya turunin tuh daripada cerewet. Saya kadang gitu. Udah, kalian turun deh semua nih. Daripada menghambat, mengganggu saya yang sedang lagi nanya gitu ya. Tapi kalau istri saya udah paham gitu ya. Kalau saya udah sama istri terus ada kakak atau siapa gitu ya, udah diem aja, biarin dia nyari. Dan betul saudara, saya mau bilang gini, 90%, memang belum 100%, 90% it works. Itu berhasil gitu. Ketika apa? Roh Kudus, saya harus kemana nih? Coba kamu lurus. Oke, saya lurus. Kanan, coba kanan. Nanti biasanya nih sebelah kita, udah penuh, tadi di sana ada. Nah, kadang-kadang tuh gitu. Kitanya itu lagi taat, kitanya itu lagi denger, lagi belajar, mulai ada bisikan-bisikan itu yang tadi saya bilang. Kadang kita lagi beriman nih, iman kita kan kadang-kadang nggak tahu sama orang, bener nggak? Dibisikin, udah itu aja. Terus kadang-kadang kita goyah gitu ya. Terus karena sebelah kita yang nggak sabar segala macam, akhirnya ya udah bubar gitu iman kita.
Tapi itu bagus untuk praktek, saudara. Ya, ini saya katakan tadi. Saya bisa bilang 90% berhasil gitu. Ketika apa? Oke, Tuhan atau Roh Kudus atau malaikat Tuhan, tolong carikan aku tempat parkir. Ya kalau sama malaikat Tuhan tolong ya, tapi kalau sama Tuhan nggak perlu sih Tuhan, tolong carikan tempat parkir. Nyariin tempat parkir nggak perlu sama Tuhan sih, malaikat Tuhan tuh bisa, saudara ya. Jadi kita tahu diri lah ya. Doanya nggak apa-apa semua Tuhan gitu. Dan atau nggak Anda bisa nanya ya, dorongan dari hati Anda gitu. Roh Kudus, saya harus kemana nih? Coba kamu belok kanan. Belok kanan, ikuti. Muter satu aja. Oke, muter. Ternyata benar dapat. Coba Anda praktekin hal yang kecil, saudara. Kalau salah dalam hal kecil, Anda bayar harganya nggak mahal. Tapi kalau perkara besar Anda nggak pernah praktek dalam hal kecil, bayar harganya mahal. Ingat itu. Ya, kalau Anda praktek dalam hal perkara kecil, bayar harganya nggak mahal. Tapi kalau perkara besar Anda nggak pernah setia dalam perkara kecil, bayar harganya mahal sekali. Lebih baik gagal dan kecil, kita belajar lagi, oh ternyata ini bukan dari Tuhan. Kayak gitu. Tapi kalau kita bisa peka, perkara besar, Anda bisa yakin. Amin? Oke, baik. Kita akan lanjutkan Senin depan. Jadi minggu ini masih seminggu sekali ya, Bapak Ibu Saudara. Kelas hari Rabu, kelas saya off. Kita akan lanjutkan hari Senin. Ya, nanti mulai minggu depan kemungkinan sudah normal ya, tapi nanti saya akan infokan. Baik, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan foto sebentar. Saya minta kesediaannya untuk membuka kameranya sebelum chaos ya. Kita pamitan, kita foto dulu. Oke, saya tunggu beberapa detik biar supaya siap-siap. Oke, belum semuanya tampaknya. Oke. Nah, sekarang saya akan hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Kita bersatu hati ya, kita berdoa. Mari. Oh, dia masih kira takaramaya turana masih kira ramaya turiana masih. Bapak, kami bersyukur, kami terima kasih hari ini firman-Mu telah memerdekakan kami. Kami mengucap syukur Bapak atas rahmat-Mu, kemurahan-Mu, kebesaran-Mu, kami dapat menyelami kebenaran-Mu. Tuhan, tapi buat kami firman itu menjadi hidup. Bawa kami ke dalam dapur peleburan-Mu supaya firman-Mu itu nyata, firman-Mu itu terukir, erat, terukir, hidup di dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu itu benar-benar hidup dan kami menjadi firman-Mu yang hidup. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap pertolongan-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau menolong kami. Dan kami saat ini mau deklarasikan, kami mau sepakat. Roh Kudus kami beri otoritas 100%. Engkau untuk memakukan, menyalipkan daging kami semuanya. Ajari kami. Supaya kalau ada hal-hal yang perlu kami salibkan, kami sadar, kami bisa menandai itu. Dan kami meminta tolong kepadamu Roh Kudus. Kami berikan otoritas sepenuh-penuhnya kepadamu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa untuk kasih karunia berkat yang berasal daripadamu. Boleh kami terima pada hari ini. Berkat-berkat yang dari surga boleh kami terima. Baik berkat secara rohani, baik berkat secara materi, baik berkat secara kesehatan kami boleh menerima daripadamu. Dan persekutuan dengan Elohim boleh kami alami setiap waktu dan sepanjang waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan diberkati. Haleluya. Amin. Oke. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. See you. God bless ya semuanya Bapak Ibu. Bye. Tuhan berkati Pak Agus. Thank you.